Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Guru tertentu tahun 2025. Saya atas nama Abdul Rasid SPD dari LPTK Universitas Negeri Malang, nomor induk mahasiswa 23112934580, akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal pada siswa kelas 8 MTS Tarbiyatul Ihsan di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan model pembelajaran ceramah interaktif. Semoga dengan praktek video pembelajaran ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bimbingan klasikal ini dimulai, mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, terima kasih. Sebelum bimbingan klasikal pada pagi hari ini dimulai, Pak Guru akan absen siswa yang hadir pada pagi hari ini. Syamsul Arifin, Rehan, Miftahul Jannah, Putri, Evan, Airin, Aida, Amir, Hakiki, Muhammad Habibi, Baik anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan memberikan bimbingan klasikal kepada siswa-siswi kelas 8 MTS Tarbiyatul Ihsan pada pagi hari ini. Baik, topik pada hari ini adalah tentang mengenal potensi diri. Apa tujuan mengenali potensi diri? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan diri. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri. Inilah yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana kita nantinya setelah pelaksanaan bimbingan klasikal ini, kalian dapat memperoleh wawasan dan memperoleh ilmu bagaimana kita itu dapat memahami potensi diri kita. Potensi diri itu merupakan suatu kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya kapasitas individu baik sudah terwujud maupun masih tersimpan. Jadi potensi diri anak-anak itu adalah suatu kemampuan individu yang masih ada yang tersimpan maupun ada yang sudah disampaikan atau dilakukan
atau dipraktikkan kepada publik. Dalam potensi diri anak-anak banyak sekali di sini cara untuk mengenali bagaimana kita itu sebagai individu, sebagai siswa harus mampu untuk mengenal pada diri kita sendiri. Harus mampu mengenali kemampuan kita, harus mampu mengenali tentang kekuatan kita, harus mampu mengenal tentang bakat kita, dan harus mampu mengenal tentang kekurangan kita. Bagaimana caranya untuk mengenali diri, potensi diri? Yaitu pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi diri masing-masing. Jadi kalian anak-anak di sini kelas 8 memiliki potensi, memiliki kekuatan, memiliki kelebihan. Setiap individu ini memiliki kelebihan yang berbeda dengan individu yang lain. Kalian dengan teman kalian itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi dalam potensi diri nantinya kalian akan menemukan bagaimana kelebihan kalian itu dan bagaimana kekurangan kalian itu ya. Pada bimbingan ini nantinya juga kalian akan mengembangkan, akan mencari tentang potensi diri kalian sendiri, baik dari kegiatan berupa kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstra nantinya. Dari situ kalian akan ditemukan kelebihan-kelebihan dan kekurangan. Yang menjadi permasalahan ialah kita mengetahui potensi diri. Potensi itu adalah berperan besar dalam menentukan kesuksesan hidup apabila kita mengetahui dan mengasahnya. Artinya apa? Dengan potensi diri, kalian itu dapat mengembangkan, dapat memajukan diri kalian. Sejauh mana kalian itu bisa mengasah, sejauh mana kalian itu bisa mengembangkan tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, oleh karena itu nanti kalian juga selain mengetahui tentang kelebihan kalian juga harus tahu dan mengenal tentang kekurangan. Paham anak-anak? Baik. Selanjutnya, ciri orang yang memahami potensi dirinya itu bisa diukur dan dilihat dalam sikap atau perilaku sehari-hari. Contohnya 1, suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. Artinya apa? Kita itu jangan hanya mengandalkan, jangan hanya memberitahukan tentang kelebihannya, namun harus juga melihat pada kekurangan kita sendiri. Apa saja kekurangan saya, kemudian bagaimana saya harus memperbaiki, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memiliki sikap yang luas. Artinya ya sikap yang bisa bertanggung jawab, sikap yang disiplin dan teratur, dan mampu untuk bisa mengembangkan bakat dan minat kita sendiri. Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Ketika kita anak-anak, ketika kita itu mengetahui tentang kekurangan diri kita, nantinya kita harus bisa memperbaiki dan mengembangkan. Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Ketika sudah tahu kondisi kita sudah tahu tentang kekurangan kita, maka kita tidak akan selalu menyalahkan kepada orang lain. Memiliki sikap yang tulus ya. Artinya apa? Kita belajar dengan tulus ya. Kita belajar di sekolah ini dengan penuh dengan hikmah, belajar dengan ikhlas. Inilah sikap kita sebagai orang yang memiliki potensi. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab. Sebagai peserta didik yang baik adalah bisa melakukan dan melaksanakan tugas-tugas ya. Tugas yang diberikan oleh guru, tugas yang diberikan oleh orang tua kepada kita selaku anak, maka kalian harus mampu yaitu melaksanakan dengan baik. Menerima kritik saran dari luar, artinya apa? Sebagai peserta didik, sebagai siswa harus mampu anak-anak nantinya ketika kalian
memiliki memiliki kelebihan namun tidak disampaikan. Ketika ada orang yang memberikan masukan, memberikan pelayanan kepada kalian, memberikan motivasi kepada kalian, maka kalian harus mampu menerima masukan itu dengan baik. Paham ya? Baik. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengenali potensi diri. Apa saja langkah-langkahnya? Satu, bidang apa saja yang kita senangi. Bidang apa saja? Ada bidang olahraga, ada kesenian, ya. Kemudian ada ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Bertanya kepada orang yang terdekat. Siapa orang yang terdekat pada kita? Kalau di rumah adalah orang tua. Kalau di sekolah siapa? Teman atau guru, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mencoba hal-hal baru. Artinya apa? Setiap hari tentu ada hal yang baru yang datang, ya. Maka kalian harus jangan takut, intinya jangan takut, jangan menyerah. Yang penting kalian itu mencoba. Kemudian banyak membaca, melihat dan merasakan. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Dengan membaca kita akan mampu membuka atau melabuhi dunia. Kita dengan membaca kita mampu membuka pintu dunia. Dengan membaca kita banyak wawasan, banyak pengetahuan. Kemudian kenali diri sendiri. Artinya apa? Kita kembali kepada kita sendiri. Kita harus mengenal kepada kita. Kita harus banyak bercermin. Apa kelebihan saya? Apa kelebihan kalian? Apa kekurangan kalian? Paham ya? Nah, ini yang disebut dengan potensi diri. Paham anak-anak? Baik. Salah satu cara menggali potensi kita, tantanglah diri untuk melakukan yang luar biasa. Jadi kita itu untuk menggali potensi diri, ayo kita jangan takut untuk tantangannya. Kita harus menantang diri melakukan yang luar biasa. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. MTS Tarbiyatul Lisan. Maju. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, pada diskusi ini, pada acara diskusi kalian membentuk 3 kelompok, ya. Membentuk 3 kelompok atau 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kalian berkelompok. Satu untuk satu tugasnya yaitu mengenali diri. Bagaimana cara mengenali diri dan apa potensi diri kita. Ditulis kemudian disampaikan nanti oleh ketua kelompok. Silakan anak-anak, kita membuat kelompok dulu. Di kelompok 1 di sini, ya. Silakan turun dulu ya. Untuk kelompok di sini. Yuk, bawa bukunya di sini. Kelompok 2 di sini. Ya, kelompok 2. Buat lingkaran. Silakan buat lingkaran. Di sini buat lingkaran anak-anak. Ya. Ya, di sini buat lingkaran. Atau di sini. Ya. Satu ya. Kelompok di sini. Ya. Silakan anak-anak diskusikan, ya. Tentang kelebihan, kekurangannya apa ya?
bisa ia ingin Sudah ya, diskusi kita sudah selesai dengan waktu 10 menit ya. Baik, kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Ya. Oke anak-anak, diskusi sudah selesai. Maka kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 serta kelompok 4 untuk bisa menyampaikan di depan pada teman-temannya apa saja kelebihan dari kalian dan apa saja dari kekurangannya. Baik, untuk kelompok 1 untuk maju ke depan, ketua kelompoknya bisa menyampaikan. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siti Hafiza, bisa dipanggil Hafiza. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 untuk mendiskusikan hasil dari diskusi kami. Bidang yang saya senangi menari, bernyanyi, bermain musik. Tapi bidang yang saya tidak senangi menggambar. Pihak yang mendukung saya, orang tua, guru, teman-teman terdekat saya. Kelebihan saya bisa mengikuti program PKS, menjadi tingkat kelas, mengikuti kegiatan sekolah. Ingin mencoba hal-hal baru, ingin meningkatkan prestasi saya, ingin mengikuti lomba kompas. Motivasi dari saya bersenang tapi tidak mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nesma Sabina. Saya perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan kalian? Satu, bidang apa saja yang berkesan bidang yang saya senangi adalah gambar. 2, bertanya kepada orang yang terdekat. Bidang yang mendukung adalah seperti orang tua, guru, dan teman terdekat. 3, mencoba hal baru. Berhentilah mencoba hal baru, jangan takut untuk salah, tanpa mencoba kita tidak akan tahu hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3 ya, untuk menyampaikannya. Baik, sini. Dari yang beberapa saya dari kelompok 3. Saya bisa menggambar, menyanyi, menyanyi, membaca, menulis, dan mendapatkan juara 5 dan juga menyanyi. Kekurangan saya tidak terlalu paham dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya terakhir kelompok 4. Silakan. Tadi mewakili kelompok 4. Waalaikumsalam. Bagaimana kekurangan dan kelebihan ini? Satu, kelebihan dan kekuatan saya bisa
Waalaikumsalam. Baik anak-anak, untuk diskusi dan penyampaian sudah selesai, yang mana kalian sudah mengetahui ya tentang kelebihan, tentang kekurangan. Maka dengan adanya diskusi tersebut yang dilaksanakan oleh 4 kelompok tadi dan sudah disampaikan oleh ketua guru tadi, ketua kelompoknya, maka pada inti atau hasil dari pembelajaran atau bimbingan klasikal pada pagi hari ini anak-anak adalah bagaimana kalian itu sudah memahami pada potensi diri. Apakah kalian sudah memahami tentang potensi diri kalian? Memahami. Apakah kalian sudah paham? Paham. Bagaimana rasanya? Sudah paham ya? Baik, sudah paham. Maka kekurangan itu kalian harus dikembangkan ya. Apa saja digali. Kekurangan saya itu apa? Begitu ya. Maka perbaiki kekurangan kalian mulai sejak sekarang ini. Baik, anak-anak, karena bimbingan klasikal sudah selesai. Bagaimana? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. FTS Tarbiyatul Insan. Maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Waktunya sudah selesai bimbingan klasikal untuk kelas 8 MTS Tarbiyatul Insan pada pagi hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan bimbingan pada hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menutup mari kita baca doa yang akan disampaikan oleh dan dipimpin oleh ketua kelas. Jadi marilah kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam